Teachers talk, teachers talk, oh, teachers talk. Teachers talk, oh, teachers talk, teachers talk, oh, teachers talk, hey, teachers talk, oh, teachers talk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Pintar dimanapun berada, jumpa lagi bersama saya Mpo Hastuti di edisi ke-46 Teachers Talk langsung dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta di lantai 2. Kali ini kita ketemu lagi dengan narasumber yang keren banget. Di samping saya nih udah ada 3 narasumber yang oke punya. Tapi maaf nih ya Abang Mpo, saya lagi pakai masker karena sedang agak-agak kurang sehat sedikit. Nah, kita langsung kenalan aja ya. Ada di sebelah kiri saya ini Sri Kandi Cantik, ada Pok Misda, dan juga di sebelahnya ada Bang Sugi, dan juga ada Bang Henriko. Apa kabar nih semuanya nih Bang Pok? Jadi ketiga narasumber ini sahabat-sahabat saya yang kebetulan juga adalah guru seni budaya di sekolahnya masing-masing tentunya ya. Tapi punya karya yang lain selain menjadi guru juga memiliki karya. Makanya tema kali ini adalah guru dan karya. Po Misda, tapi boleh kenalan langsung Po Misdanya nggak? Mangga. Boleh deket lagi, boleh deket ke mic, Po. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Misda Smayanti, guru SMP Negeri 215 Jakarta, dan saya mengajar di bidang studi seni budaya, dan backgroundnya saya itu adalah seni tari. Demikian Po. Pantesan ya, beda penampilannya ya kalau tari. Ya oke, makasih Pak Misda. Bang Sugi, silahkan Bang Sugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, para narasumber, Mpok Tuti. Perkenalkan, nama saya Sugi Harto dari SMP 68 Jakarta. Ya, alhamdulillah karya pertama saya buku Wayang Teacher sudah terbit dari 2019. Ya, untuk lengkapnya nanti biar lebih jelasnya sama Mpok Tuti, nanti biar ditanya-tanya langsung sama Mpok Tuti. Okay. Siap Bang Terima Sugi. kasih ya. Iya, terima kasih Bang Sugi. Ya, silakan Bang Hen. Ya, terima kasih Mpok. Halo Sobat Pintar. Saya Henriko dari SMP Negeri 195 Jakarta Durensawit. Saya mengajar seni budaya di daerah Durensawit. Gitu Pok. Terima kasih. Oh ya oke. Ini berarti kita dari 3 kota yang berbeda ya, dari Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Jakarta ya. Barat. Oh berarti dari barat ke timur ya, di tengah-tengah ada selatan ya. Wah keren banget ya. Dan ketemu di selatan ini ya. Kalau di gedung dinas ini masih selatan ya. Selatan. Oh oke, keren banget. Nah ini di depan kita nih ada karya-karyanya para narasumber yang keren nih. Ada di depannya Bang Henriko, apa ini Bang Henriko? Namanya apa nih? Ini action figure Pok. Jadi Action figure, tokoh oke. orang manusia. Oh tokoh orang atau manusia. Kalau di depannya Bang Sugi nih udah kelihatan buku ya, berarti karyanya memang buku. Tadi yang Iya. Bang Sugi sempat bilang apa? Iya, Wayang buku Teachers Wayang ya. Teacher dan buku antologi Pok. Oh antologi, oh pantesan tebel-tebel. Itu bacanya sehari semalam apa setahun apa gimana nih? Nanti kita cari tahu ya gimana proses pembuatannya. Terus kalau Po Misda nih ada topeng ya. Ini salah satu dari banyaknya karyanya Bu Misda ini ya, topeng ini ya. Nanti mungkin kita akan ngobrol tentang karya-karyanya teman-teman. Ini dari mana duluan ya? Ini saya ini deg-degan sebenarnya ini ya, Sobat Pintar ya. Karena ternyata teman-teman saya ini, para narasumber ini keren-keren banget. Nggak hanya mengajar, tapi juga punya karya dan gimana cara bagi waktunya gitu ya, dengan mengajar, dengan keluarga dan sebagainya. Saya tanya dari Bang Sugi dulu nih, ini karena dari Wayang Teacher ini sebetulnya ini kalau nggak salah sebagai finalis awalnya ya Bang, finalis di LPMP ya? Iya betul. Boleh ceritain prosesnya dulu nggak? Iya Pok. Begini Pok, buku Wayang Teacher ini lahir di pelatihan sagu-sagu ya.
satu guru, satu buku ya di LPMP DKI Jakarta, diikuti oleh beberapa guru DKI. Alhamdulillah waktu itu pelatihannya berlangsung 3 hari dan di situ memang ditekankan supaya peserta semuanya menghasilkan karya buku. Ya, alhamdulillah setelah dipush dimediasi oleh media guru, kemudian diadakan oleh LPMP, dan alhamdulillah dari seluruh peserta dari saya terpilih masuk 10 besar. Alhamdulillah. Masuk 10 besar. Nah, dari situ terus ya meningkat mendapatkan penghargaan dari beberapa instansi. Ya, terakhir alhamdulillah saya malah menyebutkan yang terakhir aja Pak ya. Terakhir mendapatkan penghargaan di Perpus. Ya, jadi buku Wayang Teacher ini alhamdulillah dibeli oleh Perpustakaan Nasional. Wah. Alhamdulillah. Perpustakaan ya, Nasional. Perpustakaan Nasional dibeli. Kategorinya malah bukan anak-anak, malah perguruan tinggi. Ya, kategorinya perguruan tinggi. Ya, udah saya share juga oleh Pak Tuti. Kemudian juga mendapatkan penghargaan juga saya sebagai literasi nasional oleh Media Guru Indonesia di Kementerian Pendidikan Nasional. Wow. Ya, alhamdulillah. Belum lama. Jadi terakhir kemarin ya 2022 itu alhamdulillah momennya itu dua itu. Ya, sebelum masuk istilahnya hadiah untuk tahun baru 2003 ya. Ya, itu. Jadi ya mendapatkan penghargaan literasi nasional. Kemudian juga buku ini juga dibeli langsung oleh Perpustakaan Nasional. Itu. Oke. Ini baru satu buku ini ya, Bang Sugi ya. Gimana nanti kalau berbuku-buku ini ya, wah keren banget. Nanti kita lihat mungkin proses pembuatan dan hal lainnya ya, yang bisa di-share oleh Bang Sugi. Oke, kita ke Bang Henrico nih. Bang Henrico ini sebenarnya musisi apa pembuat action figure ya? Karena ini hampir semua action figure-nya juga bercerita tentang musisi ya gitu ya? Iya, betul. Ya. Jadi terima kasih Pak Mas. Jadi saya ini awalnya sebenarnya membuat action figure tuh karena memang action figure kan saya mahal ya harganya ya. Karena harganya mahal, saya suka lihat kalau di galeri atau apa, saya pengen beli tuh rasa-rasanya waduh mahal banget gitu. Ternyata coba deh saya bikin, saya kan seni rupa ya Pak. Coba saya buat, akhirnya saya bisa sendiri. Akhirnya dari saya pengen jadi akhirnya bisa dibeli orang karyanya Pak. Gitu. Jadi ada yang pesan misalnya, ayo tinggal saya buat apa tokohnya dan tidak selalu pemain musik Pak. Ini kebetulan karena yang saya bawa ini adalah pemain-pemain gitar, karena juga saya pemain gitar ya Pak. Saya juga ada patung yang film. Misalnya kayak Friday the 13 atau apa tokoh-tokoh film Pak. Gitu. Kita bisa juga pesan ya. Bisa. Oh, berarti nanti kita harus ada share ini ya info HP ya, nomor HP ya. Kalau mau pesan ke Bang Heno, keren banget ya. Nanti kita cari tahu proses pembuatannya ya Sobat Pintar ya. Baik Pak. Ih keren banget ya. Aduh, ini jadi ini. Jadi rendah diri kalau kayak gini. Oke, kita ke Pomisda nih ya. Pomisda nih yang dibawa ini topeng ya, tapi sebenarnya Bu Misda ini memang karyanya ini tadi Pomisda sempat bilang kan tari ya. Berarti ini topeng ini untuk tari atau gimana nih, Po? Ya, untuk tari. Oh gitu. Nah kalau Pomisda sendiri memang di tari ya. Jadi Pomisda ini adalah salah satu koreografer, dan istilahnya apa sih kalau bikin tari itu koreografer ya? Koreografer untuk pernah menjuarai di event FLS 2N di tingkat provinsi dan maju ke tingkat nasional gitu ya. Di tahun berapa aja tuh nih? Karena kalau nggak salah tiap tahun ini kayaknya. Baik Pak Astuti, terima kasih ya. Kita berbagi sedikit di sini bahwasanya kita sebagai seorang guru tuh tidak harus hanya berdiam diri. Oh iya. Oke, baik Bu Astuti, terima kasih. Di sini saya akan berbagi sama teman-teman bahwasanya sebagai seorang guru itu kita tidak hanya fokus dengan bidang studi kita. Ada baiknya kita mencari talenta lain atau
kemampuan apa yang kita punya, skill apa yang ada di diri kita selain background kita berdasarkan pendidikan. Contohnya kayak saya kan seni tari ini, otomatis sarjana seni tari. Nah, yang namanya seni budaya itu kan ada 4 ranah seni gitu. Jadi kesannya ada tuntutan untuk belajar terus gitu loh, Po. Jadi kita tuh tidak harus vakum, tidak harus berdiam diri dan bersyukur dengan ilmu yang kita punya. Kalau bisa terus mencari. Nah, di samping tari, saya senang mengajar juga di rupa. Mungkin sama Bang Hen ya. Bang Hen rupa mungkin nanti bisa diskusi lagi biar ilmu rupanya semakin mantap gitu. Jadi banyak hal yang dilakukan selain tari, misalnya bagaimana anak tuh bisa berbuat untuk dirinya sendiri, paling tidaknya seperti itu. Contohnya kita masuk materi seni grafis ya, Bang Hen. Nah, seni grafis itu ada yang namanya cetak saring. Nah, di situ kemarin ini baru-baru kita saya mengajarkan anak-anak untuk sablon. Dan alhamdulillah mereka semuanya puas dan senang karena baju itu adalah milik mereka dan mereka ada kata-kata dari mereka yang membuat saya bahagia. Wah, keren ya katanya gitu kan. Kalau kita bikin sendiri keren, kesannya bahagia banget gitu loh. Nah, mungkin bisa dilihat tayangan berikut. Ini adalah dari proses mengafdruk ya. Mengupload itu bagaimana kita memindahkan gambar yang kita ingin sablon itu ke screen. Nah, screen ini merupakan alat untuk menyampaikan gambar yang akan kita tempel ke kaos gitu. Jadi yang terdiri dari bahan saring yang disebut dengan kain monil. Nah, nanti habis di-afdruk mereka harus mengeringkan dulu. Jadi proses pengeringan gitu loh, Mpok. Nah, nanti itu kerja mereka begini nih sangat membuat mereka bahagia dan dengan turut serta mereka berkreasi itu kayaknya sesuatu banget bagi mereka. Jadi tidak ada rasa rasa bosan, rasa jenuh gitu karena keren ini Bu. Caranya seperti itu ya, Bu. Iya, silakan dibuat. Jadi mereka buat tuh. Nah, sampai akhirnya selesai nanti kering. Nah, ini proses pengeringan. Nah, nanti setelah kering, setelah ini dia proses pengeringan biasanya menggunakan hair dryer. Nah, hair dryer di rumah tuh ya? Hair dryer ya? Bawa sendiri. Bawa sendiri ya? Korban-korban. Kita harus memberikan sesuatu buat anak-anak tuh nggak harus minta sama kepala sekolah. Bagaimana cara kita bisa membawa punya kita untuk dipinjamkan, nggak masalah nih, seperti ini dikeringkan. Nah, nanti setelah kering, nanti ada tahap mereka tuh menempelkan hasil. Nah, ini dia. Ini mereka menempelkan. Nah, itu kreativitas mereka itu genggaman tangan dan di antara tangan-tangan itu ada nama-nama mereka. Nah, jadi setiap kelas itu punya ide yang berbeda, kreasi yang berbeda. Jadi nih tangan-tangan itu di dalam itu adalah nama-nama mereka. Nah, setelah itu ini tahap pencahayaan. Itu cukup 10 detik kalau misalnya mataharinya terang. Nah, ini prosesnya mereka menyelesaikan. Nah, ini penyempurnaan. Nah, ini dia kita akhirnya menyablon. Nah, anak-anak semangat nih, dicontohin dulu. Tapi ya nama anak-anak baru ya, kita harus benar-benar ekstra. Memang benar sih ada teman yang ngomong, Bu Misda sih mau capek, memang harus mau capek dan harus repot. Dan harus repot gitu ya. Kalau nggak repot nggak akan ada hasil yang bisa didapat oleh siswa gitu. Nah, jadi mereka berhasil melakukan itu dan nanti ini ceritanya, Pok, kita akan pakai baju-baju ini untuk ujian akhir praktek tari. Nah, jadi berkesinambungan. Nah, di saat mereka praktek tari, mereka pakai baju kaos buatan mereka. Dan ada satu lagi, Pok. Tapi ini kayak tadi saya tidak kasih videonya ya. Nah, ini hasilnya. Nah, mereka tuh bahagia, mereka tuh senang dengan hasilnya. Jadi satu kelas itu punya warna yang sama. Keren. Ini satu kali pertemuan? Ya. 3 jam pelajaran ya? Satu kali pertemuan itu kita bisa lakukan tapi nggak sempat selesai. Ya paling kita sambung lagi pas pertemuan berikutnya. Nah, satu lagi Po ada kita membuat topi tari saman karena saya ujian tarinya praktek itu adalah tari saman. Nah, itu mereka kerjasama. Di sisi lain kita mengajak mereka untuk berkreasi ya atau berkreativitas untuk membuat topi tari saman dan itu di seninya
akhirnya ke seni mozaik ya, menempel. Ajarin, Gitu. ajarin. Keren. Boleh, Nah, boleh, ini, Pak. ini harus ada pelatihan ya, pelatihan tersendiri ya kalau untuk kepada boleh. Yanda Bunda guru lainnya. Nyablon boleh. Ih, keren banget sih Bu Misda. Bu Misda maaf deh, Po. Ini modalnya kira-kira berapa nih kan? Ini kalau mereka kebetulan dibiayai sekolah ya. Kalau misalnya kita akan bikin gitu sendiri si guru gitu ya. Kayak saya nih mau coba-coba kan belonan pernah nih ya. Belum. Itu berapa tuh modalnya? Ya kalau misalnya modal Mm-mm. itu screen aja 30-an Oke, 30. atau 35. Susah nih, 30.000. Terus Ya paling kayak misalnya Brimoltek itu zat kimia untuk mengupgrade yang kuning Iya. tadi itu sekitar yang kecilnya, yang gede itu 75. 75, aduh 30 sama 75, oke. Catnya paling Udah 105 itu malah sekolah saya. Iya, catnya paling 20. Heeh. Terus ada rakelnya, rakel tuh seperti kuas ya, yang ditarik tadi itu. Ya paling nggak sampai 100 kok kayaknya. Oh. 75. Kelompok dan cat itu 1 kilo tuh bisa 1 kelas loh. Jadi 20 itu bisa 1 kelas. Oh gitu. Dan Brimoltek itu 75 itu bisa banyak kelas. Bisa lebih dari 3, 4, 5 kelas gitu. pokoknya Bahkan mungkin kayak 8 kelas cukup, hanya 75 itu bisa cukup gitu. Oke. Nah itu untuk di bidang rupa Po. Nah, Ini belum tari nih ya? belum tari tuh. Belum tari, belum seni musik ini ya? Waduh, belum seni ini teater nih kayaknya. Wah, luar biasa. Iya, kita tepuk tangan dulu. Buat Mbak Misda, keren banget ya. Wah, kayaknya anak-anak beruntung sekali ya punya bunda guru seperti Mbak Misda ini ya yang luar biasa menginspirasi. Nah, kita coba ke Bang Sugi nih, ini wayang teachersnya ini juga melegenda gitu ya, karena ternyata selain juga jadi finalis dan pilihan dari LPMP, ternyata Bang Sugi ini juga sudah ulang ya Pak, namanya memproduksi ulang ya, Reproduksi. Iya. ini Saking banyaknya banyaknya permintaan ya gitu ya. Cetak ulang. Wah keren banget gitu. Iya. Boleh diceritain prosesnya dan juga mungkin ada tayangan tadi ya, seperti ada Iya. tayangan yang Boleh akan disampaikan. ditayangkan mungkin Iya. untuk proses dari wayang teacher ya. Wah. Wayang teacher ini covernya ya. Covernya kata anak-anak sih ini cakep banget Pak. Ada gambar-gambarnya wayang. Sesuai ya. Karena emang dengan anak-anak katanya nggak kenal tuh, oh apa sih Pak wayang tuh. Nah, kita memang mengapa pakai judul wayang teacher itu ya, itu karena memang saya sendiri memang suka wayang ya kan. Kemudian anak-anak kita ya kita kenalkan wayang yang notabene wayang itu sudah diakui oleh dunia, dalam hal ini oleh Badan UNESCO PBB ya. Ya, kenapa wayang yang sudah diakui oleh PBB kok tidak dipelajari oleh anak-anak? Ya, makanya saya memperkenalkan diri ke anak-anak wayang ini. Media, kebetulan saya juga guru seni rupa. Ada satu materi ya namanya menggambar ilustrasi itu kan. Itu makanya kemudian kita terapkan ke anak-anak, ya silakan anak-anak menggambar wayang yang sudah dikenal oleh dunia. Masa kalian nggak kenal anak-anak? Kita tekankan itu. Ya karena memang kalau anak-anak nggak ditekankan maka ya masa bodoh itu kan. Nah, ini kontak person terus naik Pak, naik ya. Nah, kenapa memilih judul wayang teacher ya? Terinspirasi dari wayang kulit kardus. Jadi anak-anak itu kita membuat wayang dari kardus bekas. Ya, makanya karena sekolah kita kan sekolah adiwiyata. Ya, maka kita memanfaatkan barang bekas, salah satunya kardus untuk dibuat wayang. Ya, wayang kebetulan masuk juga pelajaran ya kan, seni rupanya. Jadi kemudian juga di samping mengenalkan budaya juga juga melestarikan budaya Indonesia yang sudah dikenal oleh dunia, dalam hal ini UNESCO ya. Next, kenapa ini prosesnya ya. Prosesnya tadi udah saya sampaikan ke teman-teman semuanya bahwa ini adalah dari kegiatan satu guru satu buku yang di LPMP, diikuti oleh guru-guru DKI Jakarta. Kemudian alhamdulillah terpilih jadi 10 besar. Next ini prestasi wayang teacher ya, tadi udah saya sampaikan ya, udah mendapatkan penghargaan 10 karya terbaik dari LPMP.
kemudian jadi narsum. Alhamdulillah di sini udah dipanggil sama Mpok Tuti 2 kali. Ini yang ketiga kali nih. Wah. Ya, kemudian temu nasional di kantor gubernur dan di kantor Kemendikbud. Wow. Ya, alhamdulillah. Jadi buku wayang teacher alhamdulillah sudah mendunia. Wah. Sudah sampai Malaysia juga. Yeay. Sudah masuk ke perpustakaan Malaysia. Ya, Po, kayaknya saya kepengen dekat-dekat sama iya. Bang Sugi nih. Karena kan ya. saya punya buku. Kepengen gimana ya caranya supaya buku itu nyebar sepertinya Bang Amin. Ya, Sugiarto ya. Ya, itu sebentar itu Bu. Banget. Ya keren banget Bang Sugi ya. alhamdulillah. Kayaknya benar kata Pomisda ya, kita harus dekat-dekat Harus ya. dekat-dekat sama orang pintar. Iya, betul. Biar Karena kalau ketularan pintarnya. iya, Amin, amin, penjual amin. minyak wangi kita juga Iya, jadi jadi kewangi kan? wanginya enak gitu ya. Wah, keren banget sih Bang Sugi, Pomisda ya. Sekarang kita ke Bang Hen nih. Bang Hen Ya, nih Pak. proses pembuatannya apa action figure. Bacanya apa? Action figure. Bacanya action figure Action ya. figure bahasa Indonesia aja. Oh, ya. Ya, figur aksi berarti Figur, ya. ya. Oke, gimana nih Bang? Oke, bisa ditayangkan videonya. Jadi ini sebenarnya yang saya buat video ini nggak utuh ya. Pas jadi ini dari udah jadinya sebenarnya sudah proses jadinya. Tinggal ngecat. Nah, di action figure itu kadang bentuknya bagus, pengecatannya belum tentu berhasil kok. Karena agak-agak ada sisi-sisi yang agak sulit. Jadi kita harus detail, jangan sampai ada yang nggak kena cat. Karena kan kita harus puter-puter ya. Kita puter-puter, kita ke bawah ke atas sampai dengan dia detail. Atau kalau yang ini nih kebetulan ada karena dia ada di t-shirtnya itu ada gambarnya, ada di tengahnya itu. Nah, kita harus pakai cetak dalam. Jadi kita bikin cetakannya dulu, terus langsung kita cat. Nanti ada terlihat ini celana jeans ceritanya. Jadi ada coraknya juga biar nggak kaku, ada kelihatan putihnya. Iya. Rambutnya juga nih Po, saya bikin rambutnya ini sebenarnya lucu. Semua alat-alatnya saya buat sendiri. Jadi nggak ada yang beli di mana. Alat-alatnya yang membuat membentuk ini nih semuanya alat sendiri Po. Jadi ada yang dari jarum pentul, ada yang dari apa, semuanya saya buat sendiri gitu. Jadi prosesnya seperti itu. Ini bagian rambutnya. Nah, rambutnya pun tidak hitam, jadi dia ada coklat-coklatnya karena dia orang bule. Jadi Bule kita ya? bentuk seperti ada gradasinya. Nah, ini kan dalam agak susahnya seperti ini nih. Karena dia manual kan, kita nggak. Nah, ini detailnya seperti itu. Nah, awalnya tadi saya kasih warna abu-abu, terus saya putihin lagi biar terkesan dia ada siluetnya, ada apa namanya, bayangannya. Iya. Seperti itu. Nah, yang susah juga dalam membentuk tangan. Jari-jari Po, itu agak sulit juga itu. Karena kan dia sedang megang gitar atau apa, itu sangat detail, sangat lama, pelan-pelan seperti itu. Nunggu kering dulu. Nah, ini proses pembuatan sepatunya, pengecatan sepatu. Itu detail ya sampai ada sepatunya. Iya, bawahnya juga nih Po. Karena kalau bawahnya ini saya kayu, kebetulan saya punya kayu yang enteng, jadi saya tinggal tancepin di sini. Ada rangkanya dia, Po Misda, Po Has. Dia nanti ditancap dengan power glue gitu. Jadi dia bisa berdiri seperti ini. Di dalamnya dia ada rangka. Nah, ini proses cetak. Ini juga nih cetak dalam. Jadi Cetak dia dalam. dengan kertas saya bentuk, saya print. Nah, jadi terlihat. Nah, setelah itu baru saya buat, saya rapin lagi. Ini bintangnya juga. Nah, itu ada bintang. Buat pola dulu ya. Iya, buat pola dulu bintang, terus saya bentuk lagi. Ya memang agak lama, tapi memang puas hasilnya. Ini berapa tahun bikinnya? Action figure. Satu hari sebenarnya kalau bentuknya udah jadi. Nah, yang Tapi finishingnya ya, Nah, ini akhirnya. detailnya yang Sampai gitarnya itu senarnya dari mirip? benang itu. Yang susah gitar. Benang jahit. Gitarnya susah Pak. Itu gitar susah. sampai semuanya detailnya, warnanya, corak-coraknya. Seperti luar itu. biasa. Berapa lama satu action figure ini jadi? Paling kalau Paling cepat, saya waktunya full sekitar 3-4 hari.
Oh, itu full full Tapi ya? kalau ditinggal-tinggal besok diulang lagi seminggu lah kira-kira seperti itu. Oh, satu action figure. Berarti harganya mahal banget ya? Enggak. Enggak Jadi kok. kalau mahal itu di mall-mall itu nggak salah ya. Iya. Nggak salah kalau Nah, harganya iya. mahal. Ini mahal atau enggaknya sebenarnya tergantung ukuran. Oh, Ada yang kecil dan yang besar gitu. Dan tingkat kesulitannya misalnya dia ada yang request saya minta bikinin ini dong. Ternyata dia misalnya gitarnya lebih susah ya, mungkin sedikit yang lebih mahal karena prosesnya lebih sulit gitu. Wow. Iya. Keren banget. Ya terima kasih. Iya. Ini kira-kira seperti ini. Wah, keren banget. Jadi ini 3 action figure, ini baru 3 nih ya, yang di sini. Karena yang di rumah banyak ya? Yang di rumah diumpetin belum. Kurang lebih ada 10 kok. Oh, 10. Berarti 10 minggu kira-kira ya? Yang dijual saya nggak tahu udah berapa. Oh, itu ya, yang masih di rumah ya. Yang di rumah ada 10. Oh, oke. Jadi total udah bikin action figure ini ada berapa nih, Bang? Mungkin ya sekitar 15 atau 20. 15-20. Oh, keren. Kalau Bang Sugi, ini ke Bang Sugi lagi. Ini proses pembuatan buku Wayang Teachers ini berapa lama nih? Kalau tadi kan kalau Bang Hen 3 sampai 4 hari, 3 sampai 7 hari lah ya gitu ya untuk bikin satu action figure. Kalau Bang Sugi nih Kalau buku Wayang Teacher ini diberi ke deadline 1 bulan, 1 bulan 1 jadi bulan. ya dari kita diklat 2 hari, kemudian masuk grup ya di deadline 1 bulan jadi ya. Kemudian sampai kita mencari inspirasi judulnya ada, kita harus cari inspirasi tuh. Dan saya kebetulan pas diklat ada di situ dijual buku-buku, kita beli 1 buku yang waktu itu memang terinspirasi dari buku yang sudah kita beli itu, dan kita dari judulnya kemudian langsung kita garap tuh selama sebulan. Alhamdulillah kelar juga itu. Malah nggak sampai 1 bulan tuh, 2 minggu aja sudah jadi tuh. Tapi memang benar-benar alhamdulillah harus menguras ya, kita memang benar ini kayaknya kita bukan hasil pemikiran sendiri, kayaknya dapat ilham gitu. wah, Ya dapat ilham itu Jar. Kalau kita karena memang perlu mengingat-ingat. Ini adalah semua cerita yang kita lakukan, ya kan. Jadi apa yang kita lakukan sehari-hari kemudian kita ceritakan kembali dalam buku ini ya, makanya perlu benar-benar kita habis sholat tahajud gitu kan, kemudian menulis lagi, habis sholat tahajud nulis lagi. Jadi ini kayaknya bukan pemikiran sendiri, kayaknya dapat ilham malah. ini kayaknya semesta mendukung gitu Iya, ya. benar. Wah, ya luar biasa ya. Itu coba ditampilkan lagi tuh tadi, mohon ditampilkan lagi. Iya. Tadi ada yang mungkin belum disampaikan. Di buku Wayang Teacher ini sudah di tangan Gubernur DKI Jakarta juga waktu itu Bang Anies ya. Iya. Bang Anies Baswedan. Kemudian karena memang buku ini ada ceritanya ya, ada ceritanya tentang makan sayur lodeh bersama Bang Anies Baswedan. Ya. Oh, ada partnya Ya, itu jadi ya. ada ceritanya. Oke. Kemudian kemudian nobar wayang bersama Bang Anies Baswedan. Kemudian juga nobar bareng Presiden Joko Widodo, Wah, hebat. Presiden sekarang ya kan. Alhamdulillah saya berani mempromosikan karena buku ini isinya sama pejabat-pejabat semua. Ini momennya pas semua ya. Ya, semuanya Pas, kita pas gitu ya. ceritakan semuanya di buku ini. Oke. Ya, alhamdulillah. Moga-moga direspon sama yang di atas ya menjadi buku-buku narasumber rujukan bagi anak-anak untuk jadi jadikan referensi bacaan ya. referensi ke anak-anak semuanya. Wayang Nah, Teacher ya. ini jadi cover ya, jadi covernya di LPMB nih. Ya, di cover untuk laporan dari LPMB, buku dari ini yang dari hasil sabu-sabu di LPMB DKI Jakarta semuanya nih yang masuk 10 sampai 20 besar. Ya, alhamdulillah. Oke. Itu bisa, dan alhamdulillah dari buku ini kemudian terbit buku-buku selanjutnya yang yaitu buku antologi yang kita Ini yang ada di depannya Bang ya, Sugi? yang kita susun secara bersama-sama dengan teman-teman ya kan. Ada buku ya ini tak ada yang lebih indah dari kasih sayangmu. Ya. Ini kemudian Judulnya ini ya, Poetis. menantang harapan mewujudkan impian. Alhamdulillah ya, ini buku-buku antologi. Dan alhamdulillah dari buku ini juga ya ini nanti melahirkan
beberapa buku yang dari teman-teman kita adakan diklat. Nanti ceritanya biar ditanya lagi sama Mpok. Oh iya, karena memang Bang Sugi ini juga sebagai ketua Ikatan Pendidik Penulis ya. Alhamdulillah. Oh, luar biasa ya. Jadi ternyata ini kayaknya double job ya kayaknya ya. Ada ketua Ikatan Pendidik Penulis, bahkan juga selain musisi, juga guru, juga pembuat action figure ya. Kayaknya banyak gitu ya job-jobnya. Nah ini juga Pok Misda nih. Pok Misda tadi kalau tadi Pok Misda sempat infokan bikin apa tadi sablon itu di satu pertemuan atau 2 pertemuan gitu ya. Nah kalau misalnya kan Pok Misda juga bikin tari nih, garapan tari nih ya. Garapan tari itu bikin idenya sampai hasil jadinya itu berapa lama nih Pok? Ada tayangannya ya? Apa kita lihat tayangannya dulu ya? Boleh. Ya, boleh ditayangkan dulu karya tarinya Pok Misda nih. Ini yang di mana nih, Pok? Ini yang di Banten. Oh, di Banten. Di Banten. Tahun 2019. Oh, oke. Ini juara 1 di Provinsi DKI ya untuk jenjang SMP PLS 2N. Judulnya apa nih, Pok? Judulnya Pelawat. Pelawat. Ya. Jadi pelawat itu sebenarnya tongkat pelawat. Oh, pelawat. Pelawat itu sebenarnya tongkat, Pok. Oh, oke. Tongkat sakti. Atau pelawat itu merupakan tongkat yang menjadi senjata andalan oleh Mpok Riz. Mpok Riz itu pahlawan Betawi. Jadi dia sangat ahli bermain tongkat. Nah tongkat itu terbuat dari kayu pelawat. Jadi bentuknya hampir kayak apa ya? Kayak tebu. Sebentar deh, kayaknya di daerah Tangerang tuh ada yang namanya Poris Pelawat ya? Itu berarti dia. Riz Yes. Pelawat. Okay. Nah jadi begini Pok, di saat saya menerima tema yang akan yang akan buat untuk FLS 2N, khususnya tari kan temanya pahlawan. Nah jadi saya harus cari referensi. Jadi yang namanya membuat tari itu kita juga butuh referensi. Kita harus cari dulu. Kira-kira kita mau mengambil tema pahlawan itu, pahlawannya siapa dulu? Mau si Pitungkah? Mau Mpok Riz kah? Kalau mau Mpok Riz kita harus cari tahu si Mpok Riz itu siapa sih? Gitu. Dan dia keahliannya apa? Kekurangannya apa? Nah ternyata dia keahliannya bermain tongkat. Jadi sekali tebas itu Belanda itu bisa mati. Musuh itu bisa mati sekali tebas. Saking dia ahlinya bermain tongkat. Dan dia tuh belajar juga kungfu. Jadi belajar kungfu juga, sehingga lengkaplah sudah. Karena apa? Di kungfu itu kan permainan tongkat udah biasa ya Pok ya. Makanya dia tuh emang dijuluki dengan Mpok Riz itu. Pokoknya dengar nama Mpok Riz orang udah takut. Nah jadi di sini saya mengambil keahlian Mpok Riz itu dalam bermain tongkat, dalam melawan musuh-musuh dengan menggunakan tongkat. Jadi di sini ada satu yang berperan sebagai Mpok Riznya. Dan di yang sini mana nih Pok? Yang mana nih? Jadi nanti sekali-kali dia akan menjadi tokoh, kali-kali dia berbaur. Nah, berbaur itu di saat mereka menari secara bersama dengan gerak-gerak silat, berarti itu seperti kita menggambarkan si Mpok Riz itu. Dia itu seperti apa? Latihannya seperti apa? Seperti awal tadi yang ditampilkan adalah macam-macam penari itu melakukan gerak-gerak, ada yang silat, ada yang manis, ada yang kemayu. Jadi intinya seorang pesilat atau seorang pendekar itu dia seorang wanita, tapi bukan berarti dia melupakan kodratnya sebagai wanita. Ya, yang namanya wanita pasti ada kalemnya, pasti ada lembutnya. Nah, tapi di saat dia marah, dia menghadapi musuh, dia harus keras. Makanya di dalam tari ini tergambar gerak yang lembut, gerak yang tegas, gerak yang tangkas gitu loh. Nah, itu adalah gambaran dari seorang Mpok Riz. Nah, makanya di saat Mpok Riz ini ternyata di saat saya baca selanjutnya, Mpok Riz tuh mati karena dia menikah. Ilmunya tuh gugur di saat dia menikah. Makanya tapi saya tidak mengambil itunya. Saya mengambil keahliannya bermain tongkat aja. Dan di saat kita lomba ini ada yang mengambil temanya seperti itu. Jadi terakhir dia tuh menikah. Akhirnya Mpok Riznya mati. Kalau saya Mpok Riznya tegar. Karena dia belum menikah, dia masih muda dan dia masih ibaratnya masih sendiri, sehingga yang saya tonjolkan adalah kayu pelawatnya. Memainkan kayu pelawat itu bagaimana dan bagaimana tuh ketangkasan dia
menggunakan kayu itu untuk membantai musuh. Seperti itu, Mpok. Banget sih. Tanya ya. Oke. Pok, dari Mpok dapat ilham, dapat ide untuk bikin garapan sampai jadi garapannya itu berapa lama ya? Karena kan kalau misalnya targetnya kan menang gitu, karena ini lomba ya yang difestivalkan, itu berapa lama, Pok? Setahun sebelumnya jangan-jangan ya? Enggak. Sebenarnya sih untuk tari itu emang nggak bisa kita hanya seminggu latihan terus Oke. bagus gitu. Iya. 2 minggu latihan selesai. Kalau saya sih jujur paling enggaknya persiapannya 4 bulan. Mentok-mentoknya itu 3 bulan. Karena kan begini, di FLS 2N itu biasanya kita tidak tahu kapan pastinya, bulan berapa pastinya. Oke. Dan FLS 2N itu suka waktunya tuh tidak statis ya. Artinya tidak misalnya bulan 2 terus. Dan juknisnya tuh keluarnya tuh biasanya paling 2 bulan mau acara, 2 bulan mau lomba, Betul. sehingga Ya. kita agak sedikit panik gitu. Karena tari itu nggak bisa ujuk-ujuk selesai, ujuk-ujuk menang, nggak bisa. Ya butuh pengorbanan, butuh daya hayal. Sama dengan membuat buku juga ada menghayalnya ya, Bang ya. Ada. Pasti menghayal. Kalau begini bahasa yang lebih halus seperti apa? Sama di tari juga, Po. Jadi intinya untuk membuat tari itu tidak bisa seperti membalikkan telapak tangan. Ya, yang namanya perjuangan itu pasti akan membuahkan hasil gitu. Jadi kalau hanya sebentar terus mengharap menang ya nggak bisa. Nah, terus sama paling nggak gini, Po, untuk bagaimana supaya anak bisa menang ya disiplin ya. Dan ketegasan di saat kita melatih. Nggak bisa capek duduk, nggak bisa Baik, Bu. juga. Siap, Harus Bu. keras, ya harus keras. Ya, Bu. Tapi di saat istirahat ya kita bercanda, tapi di saat latihan ya harus tak jadi nggak bisa ya udah. Dan saya suka fair-fairan sama anak. Di saat kita mau FLS 2N biasanya suka audisi. Nah, seru. Mereka tuh seneng tuh. Waduh, Dari model 20 kita pilih nggak ya? dari Berarti 20 harus ada yang Iya. maksudnya tingginya harus sama gitu, tingginya. ada Kalau saya sih, ada syarat gitu. kalau saya jujur, Ah. saya untuk penari harus sama. Aduh, Tingginya sama. Kalau memang tinggi semua. berarti Kalau saya memang nggak pendek-pendek masuk kriteria kayaknya itu ya. Kalau memang pendek semua. Kalaupun ada pendek mungkin 2 nanti bisa diselang-seling sehingga akan tertutup. Jadi kesannya sama. Jadi memang harus selektif. Dan terus kalau udah terpilih itu kita harus harus konsekuen dan kita harus beri seperti penguat kepada mereka. Kalau memang mau ikut harus begini, konsekuensinya ini harus seperti ini, harus berkorban. Korban waktu, korban tenaga dan korban mungkin bisa jadi uang kan? Ya ibaratnya namanya jajan, mereka pasti di saat pulang mereka harus latihan. Jadi Terus kan jajan, pomisnya yang minum. jajanin mau dong jadi muridnya pomis. Kali-kali gitu kok. Oh, Kali-kali keren misalnya banget. mereka ini udah makan, tadi Iya, bayarin. iya, iya. Ini beli es atau beliin cemilan kecil, coklat-coklat. Mereka kan suka tuh. Berarti Pomisda berhasil melahirkan pomisda kecil ya. Pomisda remaja nih ya di Iya, sekolah ya. betul. Oh, keren banget. Ya, Bang Sugi alhamdulillah. juga gitu ya? Iya. Udah melahirkan penulis-penulis remaja ya di Ya, sekolah juga. alhamdulillah, Po. Ya, Ada berapa penulis tuh kalau di Bang Sugi yang sudah? dari setelah wayang teacher ini, alhamdulillah di sekolah kami kita bisa melahirkan 2 novel ya. 2 novel karya sekarang masih anak kelas 9. Kemudian yang sudah lulus juga di SMA. 2 novel alhamdulillah. 2 novel aja kita benar-benar mencari anaknya susah susah sekali tuh, ya kan? Kemudian dari satu buku wayang teacher ini juga alhamdulillah sudah melahirkan beberapa penulis baru. Karena kita mengadakan 3 kali pelatihan ya, 3 kali pelatihan sabu-sabu ya. Pertama bekerja sama dengan MGMP Seni Budaya, kemudian kerjasama dengan Ikatan Guru Indonesia, dua kali dengan Ikatan Guru Indonesia. Alhamdulillah dari 3 kali mengadakan kegiatan pelatihan itu alhamdulillah melahirkan beberapa penulis baru, buku baru juga dari karya mereka. Ini memang saya pengen dari satu buku melahirkan 1000 penulis baru. Nah, itu pengennya seperti itu kan. Ya alhamdulillah moga-moga nanti tercapai. Dan dari ini
disitulah dari Media Guru Indonesia mengapresiasi dengan memberikan terakhir kemarin penghargaan kepada saya, alhamdulillah menjadi guru literasi Indonesia. Itu tuh. Alhamdulillah disitulah. Iya. Wah, iya. Nah, ini ke Bang Henrico nih. Bang Henrico Iya. ini kan buat action figure ini definisinya kayaknya kategorinya sangat sulit ya gitu ya. Nah, ini Bang Henrico apakah juga ngajarin ini ke para nanda di sekolah, dan juga kan Bang Henrico juga aktif di medsos ya. Betul, Terus si bocah-bocah itu kan anak-anak pas ngeliat, oh guru saya ternyata rocker gitu ya. Oh ternyata gitaris gitu. Itu gimana tuh Bang? Untuk action figure memang saya mengajarkan juga ke anak-anak, tapi yang basicnya yang penting dia tahu bikin kerangka, tahu bentuk kepala itu hitungannya berapa, hanya cukup itu ada hitung-hitungan ya? ada Po. Aduh, baik. Terus untuk musik, kita ke musik ya Po. Iya. Nah, saya dulu punya grup band itu, sampai sekarang pun saya punya 2 grup band dan 1 solo. Oh sombong ini, sombong. 2 grup, Iya, iya. 1 grup band itu kebetulan dulu memang pada saat dia jadi murid memang mereka berpotensi. Nah, saya ajak sampai SMA, sampai kuliah, sampai sekarang masih. Oh gitu? Jadi tadinya murid jadi temen gitu. Memang karena dia karena saya melihat bakat minat yang bersangkutan kan bagus. Saya tarik, oh ternyata sampai sekarang masih bergabung, Po. Oh, keren grupnya. banget. Yang satu lagi grup mungkin Poha sudah tahu ya, grup JT1 Rock itu ya. Oh, rock ini soalnya rocker gitu ya. Genre- Genrenya rock ya, genrenya genrenya rock ya. Orangnya rock ya, itu Oke. bimbingannya Pak Ari itu. Oh iya. Nah kalau kayak yang si anak-anak tadi genrenya apa nih Bang Hen? Genrenya kalau yang anak-anak tadi tergantung, artinya mau apa sih eventnya gitu kan, misalnya. Yang penting bisa ikut nyanyi penontonnya Po, gitu. Jadi iya. kita nggak bisa idealis kalau di jadi kalau untuk anak-anak tuh yang senangnya apa kita main gitu. Keren banget ya. Iya. Aduh, ditambah minder ya di sini ya. Oke, jadi hawa-hawanya wow. Nah, Pak Misda nih, kembali ke Pak Misda. Ini Nanda-nanda ini kan dapat kejuaraan, berarti dapat sertifikat ya. Alhamdulillah. Ini sebenarnya kebermanfaatannya si sertifikat ini apakah si anak-anak jadi bisa masuk sekolah lanjutannya jadi bypass apa gimana nih, Pak? Ya, alhamdulillah ya Po ya. Memang janjinya juga ya, janji dari Dinas Pendidikan bahwasanya anak-anak yang berprestasi yang sifatnya berjenjang itu bisa dimanfaatkan sertifikatnya untuk mereka itu bisa masuk SMA negeri tanpa tes. Ibaratnya mereka punya Jalur kunci ya. emas gitu loh. Jadi mereka jalur prestasi. Dan alhamdulillah sudah ada 15 anak yang masuk jalur prestasi. Wah. Bahkan yang kuliah sebagai mahasiswa undangan juga termasuk yang menarik evaluasi 2N. Jadi dengan prestasi yang ada, dengan selain dia pintar, terus prestasinya oke, nah dia diundang menjadi mahasiswa undangan di Unpad ya, dan alhamdulillah itu semuanya dimudahkan, dilancarkan, dan banyak yang sudah ada juga yang seperti Bo bilang tadi nih, misda-misdanya junior gitu. Ada yang sudah ngajar di sekolahnya, jadi dia di Ngajar SMK tari maksudnya? Oh gitu. dia di SMK itu tidak ada eskul tari. Dengan datangnya dia eskul tari itu hidup. Bahkan diciptakan eskul tari setelah ada anak yang bekas didikan bekas didikan Misda yang di sekolah itu ikut eskul tari. Bahkan sekarang udah merintis ke make up. Jadi kalau anak buahnya nari dia make up sendiri, biasanya Bu Misda tolongin gitu. Sekarang udah bisa. Terus ada lagi anak yang di Bandung apa di Bogor itu juga udah ngerias pengantin juga, punya sanggar juga, itu luar biasa. Nah hal-hal yang begitu tuh Po yang membuat bahagia. Kita tidak perlu diingat, kita tidak perlu diberi apa-apa, tapi dengan melihat mereka sukses, mereka bisa berbuat dengan ilmu yang didapat dari kita atau dari sekolah, itu rasanya udah luar biasa banget gitu ya. Nah ya alhamdulillahnya tadi kayak Po tanya ya waktu di awal, bahwasanya evaluasi 2N itu 2015 alhamdulillah sudah 2 kali ke nasional. Dan di saat di SMP yang lama, SMP 271 itu sekali ke nasional. Jadi insya Allah ke nasional udah 3 kali. Nah tapi untuk juara di Jakarta Baratnya alhamdulillah ya, walaupun terkadang naik turun biasa namanya perlombaan ya. Terkadang memang harus gantian juga, bosannya yang menang mungkin jangan kita aja, kalau bisa lagi.
Jadi biarin itu terjadi karena memang semua orang punya hak untuk menang, semua orang punya hak untuk berprestasi. Yang penting kita jangan jangan lemah, jangan mundur setapak pun, walaupun kita saat ini tidak bisa memberi prestasi buat anak yang terbaik, misalnya yang ke-1 ya 2, 3 juga nggak masalah. Yang penting sebenarnya apapun itu kalau memang semuanya sudah jalannya Allah ya kita harus terima. Ya walaupun anak-anak tuh sedih, nangis, walaupun terkadang kita ada kecewa gitu ya Pak ya, tapi harus membesarkan hati anak, harus membuat dia tuh lebih termotivasi lagi gitu. Nah satu lagi ya Pak, boleh nggak Pak? Oh iya, apa nih? Ini Pak Ini saya terkait mah dengan buku, tingkat RT aja belum saya pernah ini. dengan Bang Sugi. Kenapa Bang Sugi? Sugiharto ini kepengennya semakin dekat gitu loh. Tapi kadang karena jarak deket kita jauh. duduknya apa nih? Sekarang itu deket duduknya. Tapi saya tuh kepengen dekat banget. Kepengen curi ilmunya Pak. Oh iya dong. Jadi kebetulan Pak saya juga sama kayak Bang Sugiharto tuh. Saya tuh iseng-iseng aja menulis. Oh iya, ada buku juga ya Pemisda menulis, ya. Sebenarnya menulisnya ini ya hanya seperti tadi kayak kata Bang Sugiharto, bahwasanya kalau memang kita ingin itu ya kapan aja bisa. Mau habis tahajud, mau habis istirahat, mau habis bangun tidur gitu ya. Nah saya juga timbul idenya itu tadinya ikut juga sih sabu-sabu, cuma nggak tamat. Tadi sabu-sabu kayak bukan sabu-sabu. Sagu-sabu. Satu guru satu buku. Tapi satu guru, satu kayaknya buku, nggak selesai karena memang kalau online itu bisa kurang hatinya kurang kurang grek gitu loh. Karena kadang sambil denger kadang ada yang ngerjainnya, ada yang manggil gitu. Ya kurang fokus banget gitu ya. Tapi ilmu yang sedikit didapat sambil dengar sambil kerja, alhamdulillah diterapkan juga. Jadi memang berterima kasih juga nih sama sabu-sabu. Jadi saya udah dapat buku juga satu, udah bisa buat buku juga satu. Tapi bukunya buku autobiografi ya, tentang perjalanan dan kisah saya di masa kecil sampai berhasil bagaimana menghadapi kerikil-kerikil tajam. Dan alhamdulillah sudah terbit satu secercah cahaya menuju sinar. Dan seperti kata Bang Sugi tadi, biasanya kalau udah satu suka pasti pengen lagi. Nah alhamdulillah dengan saya buat satu buku, saya termotivasi juga di saat siswa kita waktu COVID. Kita pandemi kemarin. Pandemi kan kita nggak belajar ya Pak ya, kita belajarnya kan online kan. Nah di saat kita sudah masuk, terbersit di hati saya bagaimana ya anak-anak ini buat cerita pengalaman mereka di masa pandemi. Nah saya suruh mereka buat dan saya suruh ketik di PDF, suruh kirim ke saya edit, saya buat pembukanya dan akhirnya jadi satu buku lagi Pak. Nah, jadi ada berapa buku sebenarnya ini ya? Buku itu jadi buku apa ya maksudnya ya? Antologi. Antologi ya. Ya. Karena itu antologi tuh siswa anak-anak, ya. jadi 320 anak itu di dalamnya. Oh iya, 320 siswa. Salahnya saya lupa bawa bukunya. Iya. Tapi mungkin ada tayangannya, bisa lihat kali Pak. Ada tayangannya, silakan boleh ditayangkan yang jadi, Pak Misda. Yang untuk anak-anak ini saya juga bahagianya gini, mereka tuh merasa merasa bangga juga punya buku. Nama-nama mereka semua tertulis di dalamnya. Pak Misda kayaknya yang ini enggak, sayanya belum kirim juga ya. Oh gitu. Tapi keren banget ya, antologi siswa yang 300 sekian orang jadi ya. semua kelas 9. Jadi khususnya saya kelas 9. Kelas 9. Nah, cuma begini Bang, saya mohon bantuan. Oh, ini sebenarnya permintaannya ya. Ada maunya ya. Apa nih? Ingin bantuan gimana? Soalnya langsung tayang ya. Supaya buku tuh bisa masuk. Mungkin layak nggak sih untuk bisa diajukan untuk ke perpustakaan, karena kita kan harus menghargai tulisan anak bangsa gitu. Itu mereka siswa-siswa saya tuh sudah bekerja keras untuk menulis dan hasil tulisan itu juga itu sepertinya harus ada tips dan trik tersendiri. Itu ngobrol berdua kayaknya itu ya. Saya di sini ada senang-senang bahagia gitu loh Pak. Ya Allah, saya akan ketemu dengan Bang Sugiharto. Kayaknya mau ke penulis perpustakaan juga nih ya. Dan pengarang nih. Saya mau deket-deketin gimana caranya. Apalagi tadi bukunya Bang Sugi kan sudah masuk katanya ke perpustakaan. Iya. Nah, nanti ada panggilan kedua kayaknya ya. Gimana caranya tips dan trik sampai ke perpustakaan nasional ya. Itu kayak di belakang layar, di belakang layar ya. Wah, keren banget ya. Nanti kita bisa cari tahu lagi ya. Nanti Bang Sugi nih, ketika Bang Sugi memang fokus di menulis gitu ya, terus juga
anak-anak juga diajari nulis macam-macam. Ini gimana cara berbagi waktunya nih ya, Bang Sugi? Kan ada ngajar, ada menulis buku, terus ngajarin anak-anak juga, terus aktif di organisasi. Bagi-bagi waktunya gimana nih Bang? Iya, Waduh. benar nih, Bo. Memang kita sama mengajar, memang harus pintar bagi waktu ya. Iya, memang kita sama tadi pelajar tapi bisa menghasilkan buku, sama-sama pelajar tapi bisa menghasilkan buku, sama-sama guru tapi bisa menghasilkan karya buku. Itu berarti memang harus penilaiannya berbeda. Tadi saya sebelum ke pertanyaan, tadi disampaikan bahwa yang juara FLS2N, tari segala macam, itu kan mendapatkan sertifikat prestasi ya. Nah, ini nanti juga mumpung kita siaran di sini ya. Anak-anak yang menghasilkan buku sebaiknya juga dihargai, jadi japres, ya kan, jalur prestasi. Kalau guru mungkin dihargai angka kredit ya untuk kenaikan pangkat. Tapi waktu itu memang saya membuat buku bukan dalam rangka untuk kenaikan pangkat. Saya pengen punya karya gitu aja. Punya karya, selama hidup harus punya karya. Kita kan hidup pertama punya buku satu, buku buku nikah. Yang kedua buku Yasin. Punya buku satu lagi nih. Ya, alhamdulillah tercapai buku satu lagi. Buku wayang tujar, alhamdulillah. Itu tadi cita-cita saya. Moga-moga di siaran ini nanti didengar oleh yang berwajib atau berwenang. Ya. Jadi karya buku anak-anak nanti mohon supaya bisa dihargai menjadi jalur prestasi. Novel, cerpen segala macam. Ya kan anak-anak untuk menghasilkan buku kan susah kan. Atau mungkin ada lombanya ya. Buku antologi yang kata Bu Misfi tadi itu yang dikarang bersama-sama aja itu memang membutuhkan konsentrasi sendiri. Alhamdulillah anak-anak juga sekarang itu melalui media guru Indonesia itu hampir tiap bulan mengadakan kegiatan untuk sasi sabu. Satu siswa, satu buku. Dan tiap hari tiap bulannya ada lomba. Jadi nanti kalau silakan mau mengikuti siswanya untuk mengikuti kegiatan ini. Lombanya tiap bulan ada untuk lombanya tiap bulan. Buku antologi siswa. Itu nanti silakan aja. Kalau untuk jalur untuk sampai ke perpustakaan nasional, kalau buku antologi kayaknya belum bisa. Jadi harus buku solo ya, buku perorangan kayaknya nanti bisa masuk ke perpustakaan nasional. Berarti mari kita berlomba-lomba bikin buku individu ya. Mpok Tutu nih udah mau tapi sebentar lagi kayaknya. Mau tapi enggak ya. Ini langsung saking sibuknya puas. Pengen langsung menghasilkan buku. Enggak finish ya. Oke, ya keren banget nih Bang Sugi. Nih ke Bang Hen nih. Ini kalau Bang Hen gimana nih atur waktu? Ini bikinnya aja 3 minggu ya? Oh enggak ya? Biar bisa seminggu gitu. Gimana nih Bang Hen bagi-bagi waktu? Kita kan pulangnya sudah sore ya, Po. Nah, disitulah kita bisa menggunakan waktu sampai dengan malam sambil dengar musik lah gitu ya. Sambil kita bikin juga. Di samping itu juga kan saya juga suka ngarang lagu ya Pak. Jadi saya ini kan punya album solo gitu. Jadi artinya tapi memang instrumental. Instrumental yang tidak semua orang mungkin suka ya genrenya karena agak-agak beda. Itu mungkin ada contohnya topeng di sini terlihat itu. Memang saya kalau main musik itu kalau untuk solo saya pakai topeng gitu. Karena musiknya, jenis musiknya dan sebagainya itu disesuaikan gitu. Beda dengan di band. Kalau yang di band saya biasa gitu kan. Kalau di solo karena memang punya sesuatu yang beda dari di band, makanya saya pakai topeng, itulah intinya. Di samping saya juga lagi belajar bikin topeng. Jadi gitu, saingan lah Oke, keren banget nih ya. Ini para narasumber yang keren nih. Kita ini ternyata udah hampir 60 menit ya, hampir sejam nih ngobrol-ngobrol kita. Nggak berasa. Dan sharingnya tuh keren-keren banget gitu ya, bisa memberi kita inspirasi untuk Sobat Pintar semua, baik para pendidik dan juga peserta didik dimanapun berada, khususnya di DKI Jakarta nih ya tentunya ya. Nah ini sekarang kita minta closing statement nih ya dari siapa duluan nih? Bang Sugi yang duluan tadi siapa ya? Gitu ya, duluan siapa gitu ya, dari Bang Sugi, silakan Bang. Oke, closing statement.
Kan kita menulis itu kita awali dengan niat ya. Kita awali dengan niat. Memang kita harus pengen punya sebuah karya. Ya, sebenarnya untuk menghasilkan sebuah buku itu dari secara pribadi ya itu saya sebenarnya hanya dari awalnya ya. Saya nyuruh siswa itu ya ngarang. Ya tiap liburan ngarang gitu kan. Habis liburan ngarang. Waktu itu saya nyuruh siswa tapi saya nggak menghasilkan karya. Akhirnya saya sendiri termotivasi bagaimana bisa menghasilkan satu karya karena saya juga suruh nulis anak-anak nulis. Saya sendiri belum nulis. Ya, alhamdulillah langsung membuat karya dengan buku ini. Ya, alhamdulillah tercapai. Ya. Jadi intinya apa yang kita lakukan itu kita tulis dan yang kita tulis kita lakukan. Ya, itu jadinya itu closing statement saya ya. Jadi apa yang kita lakukan kita tulis dan yang kita tulis kita lakukan. Wah, keren banget Bang Sugi. Oke. Di Pomisda silakan. Apa ya? Ya, dari saya intinya kita harus berani berbuat dan jangan takut salah gitu loh. Artinya dalam hal berkarya jangan takut karya kita dikatakan jelek. Ya udah, yang penting kita melakukan, berbuat, mencoba yang terbaik apa yang ada di otak kita, apa yang ada di benak kita. Insya Allah kalau udah niat kita awalnya baik, dengan bismillah pasti sukses. Amin. Wah, keren banget nih Pomisda. Oke, ini closing statement terakhir dari Bang Hen, silakan Bang Hen. Terima kasih untuk sobat pintar di rumah juga. Intinya untuk kejarlah ilmu sebanyak-banyaknya, tapi jangan lupa karya, karena manusia itu kan karya selamanya gitu, tidak akan selamanya dan ya akan dikenang sepanjang masa walaupun kita udah nggak ada. Oke, terima kasih Bang Hen. Saya coba bacakan ulang ya dari closing statementnya para narasumber kita yang keren. Kalau dari Bang Sugi menulis awalilah dengan niat baik dan apa yang kita lakukan kita tulis dan yang kita tulis kita lakukan. Kalau dari Pomisda kita harus berbuat dan jangan takut salah dalam berkarya dan jangan takut dikatakan kurang baik. Lakukan dengan berbuat dan mencoba yang terbaik. Dan closing statement dari Bang Hen yaitu kejarlah ilmu sebanyak-banyaknya namun jangan lupa untuk berkarya karena kita akan dikenang sepanjang masa. Wah, keren banget ini ya. Terima kasih para narasumber hebat, Pomisda, Bang Sugi, Bang Hen sudah berkenan untuk sharing dan berbagi di acara Teacher Talk yang ke-46 ini. Kita akan ketemu lagi di waktu-waktu mendatang ya. Jangan bosan untuk diundang kembali. Insya Allah ya, kalau umur panjang kita masih bisa bertemu ya, Bang Sugi dan Pak Hastuti. Ya, terima kasih banyak Sobat Pintar. Kita akan ketemu lagi, jumpa lagi insya Allah di Jumat pekan depan. Mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Teachers talk, teachers talk, teachers talk, teachers talk, teachers talk, teachers talk.